Ibunya nggak
Oke, sudah ya. Nanti anak-anak itu boleh bicara setelah ibu kasih kesempatan. Oke. Nah, di sini sayur itu termasuk ke dalam tumbuhan yang hidup diciptakan Allah. Ya, betul. Sini siapa yang tahu bentuk brokoli? Saya, sabun. Ya. Bulat itu ya. Nah, brokoli itu adalah merupakan bunga dari tumbuhan yang belum atau yang belum mekar itu atau yang belum kembang. Nah, kemudian anak-anak ibu udah tahu belum bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu apa aja? Ada akar, ada bunga, ada batang, ada daun. Nah, di sini juga ibu mengenalkan apa? Kelopak, ranting, ya boleh juga. Nah, di sini ibu akan menampilkan video secara umum bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian ini di sini ada gambar apa? Bunga. Hidung. Ada daun. Nah, lihat kan? Ada gambar apa tadi? Bunga. Dan buah. Nah, pada tumbuhan ini ada bagian penting, yaitu dimulai dari yang paling bawah itu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, silakan lihat dulu ya di video tadi apa aja yang tampil yang pertama? Bunga. Yang dulu bagian yang paling bawah adalah akar ini terbagi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Di mana akar tunggang ini adalah akar tumbuhan yang berteluk
bunga mekar. Nah, Yesti, silakan baca apa itu mahkota bunga? Mahkota bunga yaitu bagian bunga yang indah, biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian Serangga. Kemudian, nah Nina silakan apa baca benang sari? Benang sari yaitu alat kelamin jantan Ya. Sebagai alat untuk berkembang biakan. Nah, Elsa silakan baca. kulit yaitu alat kelamin betina bunga Yang berguna sebagai alat perkembangan biakan. Nah, pada bunga ini ada yang dinamakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga yang sempurna, dia mempunyai kelima bagian-bagian bunga ini. Sedangkan tidak sempurna adalah di mana bunga tersebut tidak memiliki benang sari ataupun putih hitam. Bagian tumbuh-tumbuhan yang terakhir itu ada buah. Buah ini adalah cadangan makanan yang dihasilkan tanaman dan dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Nah, buah itu adalah cadangan makanan yang dihasilkan tanaman dan dapat dinikmati oleh makhluk hidup yang lain. Pada buah ini ada bagian yang buah, apa namanya? Kulit. Terus ada daging buah. Daging buah ini kemudian ada biji. Nah, pada buah-buahan ini dia mempunyai perbedaan warna, rasa, ataupun bentuk. Di sini ibu mempunyai tanaman yang sudah ibu siapkan dari rumah. Nanti kita akan menganalisis dan mengamati bagian-bagian tumbuhan yang ada pada tanaman ini ya. Bismillah ya. Nah, di sini ibu mempunyai apa ini namanya? Tumbuhan. Nah, silakan dipegang. Nah, silakan kita analisis bersama ya. Nah, coba anak ibu lihat pada bagian bawah ini apa namanya? Coba anak ibu perhatikan dan analisis ini. Enggak bakal
Kemudian ada buah. Coba anak Nina baca fungsi buah ini untuk apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan, Terus apa Karena lagi? dilindungi biji dari dalamnya. Ya betul. Nah, coba anak Adi. Apa Bu? Fungsi apa tadi apa? Menyerap air dan mineral Bu. Ya betul. Nah Yasti, Ya Bu, fungsi dari daun tadi apa? daun itu tumbuhan membuat makanan. Untuk menyebabkan fotosintesis atau membuat membuat makanan. Itu proses makanan. Sejauh ini udah paham semua? Sudah Bu. Sudah. Nah, kemudian kita akan lanjut pada pengerjaan lembar kerja. Sebelum itu kita akan melakukan ice breaking agar anak-anak ibu lebih semangat lagi. Ayo semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri. Yesi, sudah. Aku udah mati Bu. Boleh begitu ya.
Ya, baca. Biar teman-temannya tahu jawabannya. bunga. Bunga. Terus ada apa lagi? Buah. Buah. Akar. Akar. Batang. Terus ini apa lagi bunga? Untuk apa? Untuk alat kembang biakan. Ya, terus Kalau daun untuk fotosintesis. ya, kemudian Kalau akar penyebaran air dan zat mineral. Terus ada lagi buah buah sebagai penyimpanan cadangan makanan, batang, membedakan zat mineral. Oke, tepuk tangan untuk kelompok buah. Oke, sudah semua ya. Sejauh ini apakah sudah paham semua anak-anak ibu? Udah. Apa saja tadi apanya? Bagian-bagian tumbuhan? Daun, batang, bunga, dan akar. Jadi udah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, di sini kita akan membuat kesimpulan bersama. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Nah, coba Aris kesimpulannya apa? Nah, Aris, ya kan? Di sini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan Bu. Ya. Bagian tumbuhan Bu ada akar, Akar, batang, batang, bunga, bunga, daun, daun, buah. dan Akar itu Bu buah. berguna untuk menyerap air Ya. dan nutrisi. Batang itu menghantarkan air. Bunga itu tempat berkembang biakan. Buah itu untuk menyimpan cadangan makanan. Oke. Daun itu Terus? untuk fotosintesis. So, kita pertama sebelum tadi. Nah, oke, sini teman-teman ada kesimpulan. Di mana bagian tumbuh-tumbuhan itu ada di bagian bawah ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Di mana akar ini juga terbagi dua, yaitu ada tunggang dan serabut, dan batang juga terbagi tiga, yaitu ada kayu, rumput, dan batang. Pada daun juga ada melengkung menjadi sejajar dan menyirit. Bunga juga terbagi bagiannya ada tangkai, kelopak, putih, benang sari, dan mahkota. Kalau buah itu adalah cadangan makanan. Nah, di setiap bagian-bagian tumbuhan ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama ada akar tadi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Sedangkan batang adalah untuk menopang tumbuhan tersebut dan untuk mengantarkan air dan nutrisi serta makanan ke seluruh tumbuhan. Kemudian ada daun. Daun adalah tempat proses membuat makanan atau fotosintesis. Sedangkan bunga adalah tempat berkembang biakan tumbuhan. Dan terakhir ada buah, ada tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak ibu, materi selanjutnya yaitu mengenai fotosintesis. Silakan dipelajari lagi di rumah, jangan lupa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kita tutup dulu doa pembelajaran kita dengan doa. Mari. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillah.